Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konsep dasar proses belajar mengajar atau PMB. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriana Dewi dengan NPM 2250600124. Lalu ada teman saya Mira Koironisa HM dengan NPM 2250600089. Lalu ada Nazwa Fakira Subhan dengan NPM 2250600107. Lalu ada Lakeisha Kailana Putri dengan NPM 2250600108. Dan yang terakhir ada Nurdin Setiadi dengan NPM 2250600112. Langsung saja kita ke pembahasan materi pertama. Untuk penyaji pertama dipersilakan. Pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Belajar tersebut dapat dipandang dari dua aspek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses, sedangkan dari segi guru tampak sebagai perilaku belajar tentang suatu hal. Yang kedua, menurut Nana Sajana, menyebutkan bahwa belajar suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Menurut Jean Piaget, menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu Tapi ini ada muka guanya nggak? Kagak, suara aja. Orang di Zoom yang di laptop juga kagak ada. Oh, ini dari ulang. Iya. Dari ulang ya guys. 5 aja. Pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Belajar tersebut dapat dipandang dari dua aspek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses, sedangkan dari segi guru tampak sebagai perilaku belajar tentang suatu hal. Menurut Nana Sajana, menyebutkan bahwa belajar suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Menurut Jean Piaget, menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang sifatnya internal, tidak dapat diamati secara langsung. Suatu perubahan dalam kemampuan individu respon terhadap situasi tertentu. Selanjutnya, faktor pendorong untuk belajar. Menurut Abraham Maslow, mengatakan bahwa adanya beberapa faktor pendorong manusia memiliki keinginan untuk belajar, yaitu yang pertama, adanya dorongan rasa ingin tahu. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan sekitarnya. Ketiga, segala aktivitas manusia didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi, dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Yang keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah kita ketahuinya. Yang terakhir, agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, dalam faktor individu, aspek zamania mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu. Kondisi fisik menyangkut pula kelengkapan dan kesehatan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang B, aspek psikis atau rohania mencakup kondisi kesehatan psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor, serta kondisi afektif dan kognitif individu. Yang C, kondisi intelektual mencakup tingkat kecerdasan, bakat-bakat baik bakat sekolah maupun pekerjaan, dan penguasaan pengetahuan siswa. Yang D, kondisi sosial mencakup hubungan siswa dengan orang lain, baik gurunya, temannya, orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua, dalam faktor lingkungan. Dalam buku Nana Saodi menyebutkan bahwa keberhasilan belajar juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri siswa, baik faktor fisik maupun sosial, psikologis yang berada di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama, yang A, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang B, lingkungan sekolah meliputi lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber belajar, media belajar, dan sebagainya. Lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap semangat dan aktivitas belajar. Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran.
pengertian pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Munandar atau Suyono dan Haryono 2011 halaman 207 menyatakan bahwa pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruh, membuat peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pada hakikatnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Yang selanjutnya ada mode pembelajaran. Yang pertama, mode pembelajaran pada hakikatnya merupakan konseptual yang digambarkan berkaitan dengan arah dasar pembelajaran untuk mencapai tujuan. Menurut Joyce Well 1980 dalam Adang DKK 2012 halaman 1 menyebutkan bahwa mode pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Istilah mode pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode pembelajaran, yaitu 1. Rasional, teoritis, logis yang disusun oleh pendidik. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar mode pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal. Yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Yang selanjutnya ada unsur penting mode pembelajaran. Mode pembelajaran merupakan suatu rancangan yang di dalamnya menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam mentransfer pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa. Menurut Jamil IKDW 2015 halaman 32 menyebutkan bahwa sesuatu dapat dijadikan mode pembelajaran jika mengandung unsur-unsur penting yang diantaranya memiliki nama. Hal itu merupakan landasan filosofi pelaksanaan pembelajaran yang melandaskan pada teori belajar dan pembelajaran mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Yang selanjutnya ada mode pembelajaran inquiry. Pengertian mode pembelajaran inquiry berasal dari kata inquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Ari Soimi 2014 halaman 85 menyatakan bahwa mode pembelajaran inquiry merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada mode pembelajaran inquiry. Yang pertama, mode pembelajaran inquiry adalah model penemuan yang dirancang guru sesuai kemampuan dan tingkat perkembangan intelektual peserta didik, mengurangi ketergantungan kepada guru dan memberi pengalaman seumur hidup. Yunus Abidin 2016 halaman 149 menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah suatu mode pembelajaran yang dikembangkan agar siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, atau isu tertentu. Yang selanjutnya ada mode pembelajaran inquiry menggunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan proses penelitian. Penelitian ini didorong oleh pernyataan demi pernyataan yang membuat penemuan adalah usaha mencari kepahaman atau jawaban yang baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran inquiry. Mencari kepemahaman atau jawaban yang baru. Metode pembelajaran inquiry ini didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu apapun yang menyelesaikan masalah. Model pembelajaran inquiry terbagi atas 2 model, yaitu inquiry dedukatif. Model inquiry permasalahannya berasal dari guru. Siswa dalam inquiry dedukatif diminta menentukan teori atau konsep yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. Yang kedua, inquiry induktif adalah metode inquiry yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa sesuai dengan bahan atau materi yang ajar yang akan dipelajari. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran inquiry.
Menurut Piaget, dalam ide 2005 halaman 55 menyebutkan langkah-langkah pembelajaran inquiry sebagai berikut. Yang pertama, suasana responsif di antara siswa. Yang kedua, pengambilan kesimpulan dilakukan guru dan siswa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Empat, merumuskan hipotesis atau perkiraan yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mengemukakan permasalahan untuk diinquiry ditemukan melalui cerita, film, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran inquiry. Menurut Aris Soimin 2014 halaman 86 menyebutkan kelebihan model pembelajaran inquiry diantaranya pertama, merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran inquiry menurut Aris Sohimin 2014 halaman 86 menyebutkan yang pertama, pembelajaran inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila di siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Yang kedua, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang ketiga, cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang lebih baik. Yang keempat, untuk kelas dengan jumlah siswa yang banyak akan sangat merepotkan guru. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry terbimbing. Model inquiry terbimbing merupakan pendekatan instruksional, memberikan kerangka kerja, perencanaan, dan implementasi berpikir dengan mengembangkan keahlian siswa dan mengakses sumber informasi secara efektif membangun pengetahuan. Inquiry terbimbing ini biasanya digunakan pada siswa yang belum pernah melakukan model inquiry. Jadi banyak bimbingan dan arahan sebagai awal untuk menuju pada model pembelajaran inquiry yang benar-benar mandiri. Guru dituntut kreatif dan dinamis ketika melakukan model pembelajaran ini. Siswa yang baru mengenal karakteristik model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry jenis ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasar dalam bidang tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dasar penggunaan pendekatan inquiry terbimbing. Edi Henry Mulyana dalam kurung 2004 HLM 85 mengemukakan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing dipandang sebagai model yang diasumsikan cukup akomodatif bagi penyelenggaraan pembelajaran sains di sekolah dasar ini. Selain itu, model pembelajaran tersebut juga mendukung beberapa karakteristik siswa, yakni yang ke-1 secara instinktif atau siswa selalu ingin tahu. Yang kedua, dalam percakapan atau siswa selalu ingin berbicara dengan mengkomunikasikan idenya. Yang ketiga, dalam membangun atau konstruksi pengetahuan. Siswa selalu ingin membuat sesuatu. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing adalah salah satu model pembelajaran yang dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Contohnya yaitu yang ke-1 menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa dalam kurung kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga memilih materi pembelajaran. Yang keempat menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Selanjutnya, pelaksanaan. Yang ke-1, stimulasi pembelajaran rangsangan.
Yang kedua, problem statement, pertanyaan atau identifikasi masalah. Data collection, pengumpulan data. Data processing, pengolahan data. Verification, pembuktian. Yang keenam, generation, menarik kesimpulan atau generalisasi. Selanjutnya, kelebihan pendekatan inquiry and trimbing. Beberapa kelebihan dari pendekatan inquiry menurut S.R. Putra dalam kurung 2013 104 dalam pembelajaran ialah sebagai berikut. Contohnya yang ke-1, model pembelajaran inquiry meningkatkan potensi intelektual siswa. Yang kedua, ketergantungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik bergeser ke arah kepuasan intrinsik. Yang ketiga, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat menyediakan karena terlibat langsung dalam proses penemuan. Yang keempat, belajar melalui inquiry bisa memperpanjang proses ingatan. Yang kelima, belajar dengan inquiry, siswa dapat memahami konsep-konsep sains dengan ide-ide dengan baik. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran inquiry trimbing. Contohnya yaitu penilaian model pembelajaran inquiry trimbing dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Selanjutnya, percaya diri. Contoh dari percaya diri, sifat percaya diri tidak hanya harus dimiliki oleh orang dewasa, tetapi anak-anak juga memerlukannya. Dalam perkembangannya menjadi dewasa, sifat percaya diri sulit untuk dikatakan secara nyata, tetapi kemungkinan besar orang yang percaya diri akan bisa menerima dirinya sendiri. Siap menerima tantangan dalam arti mau mencoba sesuatu yang baru, walaupun ia sadar bahwa kemungkinan salah pasti ada. Menurut Setiawan 2014 ayat 14 menyatakan bahwa percaya diri adalah kondisi mental atau psikologi seseorang, di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Dukungan dari orang tua, lingkungan maupun guru di sekolah menjadi faktor dalam membangun percaya diri anak. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan awal dan utama yang menentukan baik buruknya kepribadian anak. Karakteristik percaya diri. Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab, khususnya di sekolah, nilai-nilai tanggung jawab merupakan hal yang perlu ditanamkan oleh guru. Menurut Hawari 2012 halaman 199 menyatakan bahwa tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari. Apakah kita cukup bertanggung jawab untuk memegang komitmen? Selanjutnya adalah ciri-ciri tanggung jawab. Dalam Mustari 2012 halaman 25 menyebutkan ciri-ciri tanggung jawab diantaranya adalah contohnya yang ke-1 memilih jalan lurus, yang kedua selalu memajukan dirinya sendiri, yang ketiga menjaga kehormatan diri, yang keempat selalu waspada, yang kelima memiliki komitmen tugas pada tugas. Menurut Ridwan Abdullah Sani 2016 ada beberapa indikator sikap tanggung jawab, diantaranya yaitu yang ke-1 mengajarkan tugas atau pekerjaan rumah dan sekolah dengan baik. Yang kedua mengerjakan tugas sesuai ke aspek kesepakatan dalam kelompok. Yang ketiga menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. Yang keempat melaksanakan peraturan sekolah dengan baik. Yang kelima mengembalikan barang yang dipinjam atau digunakan. Selanjutnya, faktor pendukung tanggung jawab. Menurut
Jemer dalam Ika Putra Waspada 2004 halaman 6 mengemukakan beberapa sikap yang memiliki sifat tanggung jawab, yaitu diantaranya yang ke-1 memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaannya. Yang kedua, energik. Yang ketiga, berorientasi ke masa depan. Yang keempat, memiliki kemampuan memimpin. Yang kelima, mau belajar dari kegagalan. Faktor penghambat tanggung jawab. Menurut Mustari, 2012 halaman 31 menjelaskan bahwa ada beberapa sikap yang menjadi penghambat siswa kurangnya dalam bertanggung jawab, yaitu diantaranya A. Kurangnya kesadaran siswa, B. Membantu orang tua dalam mengerjakan tugas-tugas rutin, C. Peserta didik kadang lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tuanya karena kecapean pada pasca membantu orang tua. D. Peserta didik menganggap bahwa di sekolah lebih nyaman mengerjakan karena mereka berinteraksi dengan temannya. E. Karena lupa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada nilai tanggung jawab dalam pembelajaran. Menurut Sekanto dalam Mustari 2000 tahun 2012 halaman 44 menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan nilai dasar yang tidak kalah penting dengan nilai dasar lainnya. Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, melaksanakan tugas piket, yang kedua, melaksanakan dengan sungguh-sungguh seluruh tugas yang diberikan oleh sekolah, yang ketiga, taat memakai pakaian seragam sekolah yang telah ditetapkan, dan yang keempat, kebersamaan. Lalu, hasil belajar. Belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, di mana di dalamnya termasuk belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan, dan perkembangan globalisasi. Lalu, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di dalam dari lingkungan dan sejumlah faktor instrumental yang dirancang untuk mencapai hasil yang diharapkan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sesuai dengan hasil belajar yang telah dicapai. Faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat memegang peranan yang cukup penting dalam tingkat keberhasilan belajar siswa itu sendiri. Menurut J. Gilbert, mengelompokkan faktor yang mempengaruhi proses belajar diantaranya yang pertama, faktor materi, yang kedua lingkungan, ketiga instrumental, keempat faktor individual. Lalu yang selanjutnya, pengertian kemampuan berkomunikasi. Dalam kamusbesar.com, kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu kesanggupan dengan melakukan sesuatu. Sedangkan kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare, yang artinya memberitahukan. Pengertian keterampilan mencari informasi dalam kamusbesar.com, keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dan hasil pekerjaan tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini media pembelajaran. Menurut AICT, Association of Education and Communication Technology dalam Azhar tahun 2014 halaman 3 menyebutkan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi sebagai sistem penyampai atau pengantar. Menurut Sujana dan Rifai dalam Azhar tahun 2014 halaman 28 menyebutkan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar
siswa, yaitu yang ke-1, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat lebih banyak melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Lalu ada sistem evaluasi. Setiap orang yang melakukan kegiatan akan selalu ingin mengetahui hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Seringkali, orang yang melakukan kegiatan tersebut berkeinginan untuk mengetahui baik atau buruk dari kegiatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 menyatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Lalu tujuan evaluasi itu sendiri ialah evaluasi digunakan untuk mengetahui taraf efisiensi pendekatan yang digunakan guru, serta mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.